Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sampai malam ini. Kita alhamdulillah memasuki malam ke-8 bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat perlindungan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah di antara mereka termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari kiamat, mengerjakan salat, membayar zakat, dan sedikit pun tidak ada ketakutan di dalam hatinya kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang terdapat di surah At-Taubah ini memberikan kita pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk memakmurkan masjid. Di dalam ayat ini kata memakmurkan ada pada kata ya'mur, innama ya'mur. Di dalam bahasa Arab kata ya'muru itu terambil dari kata al-imarah. Al-imarah itu artinya memelihara, memperbaiki, membangun. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang memelihara, memperbaiki, dan orang-orang yang membangun masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang dibangun pada masjid bukan hanya selalu yang kita bangun adalah fisiknya, bangunannya. Bukan hanya bangun bongkar, bukan seperti itu. Tapi kalau fisik masjid itu sudah kita bangun, sudah berdiri kokoh, bahkan sudah menjadi megah, maka menjadi kewajiban kita selanjutnya adalah membangun masjid dari sisi non fisiknya. Ada banyak sekali masjid-masjid khususnya di Indonesia kita lihat megah, tapi ternyata pembangunan non fisiknya ini kurang. Padahal ini yang penting. Buat apa masjid megah jika jamaahnya kurang?
Maka perlu kita memakmurkan masjid dengan cara apa? Membangun dari segi non fisiknya. Ramai-ramai kita sholat berjamaah di masjid, berzikir di masjid, mengaji di masjid, belajar di masjid, mengadakan halaqah zikir, halaqah ilmu di masjid. Kegiatan-kegiatan seperti itulah juga termasuk yang namanya memakmurkan masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan salah satu nama lain dari masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Siapa yang datang di rumahnya Allah, memakmurkan rumahnya, merawat rumahnya, memelihara rumahnya, maka mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapat ketenangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang beriman yang disebutkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Selain itu, ayat ini juga menyebutkan wal yaumil akhir. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu, yang menjaga masjid, memelihara masjid, tiada lain tujuannya bukanlah tujuan dunia. Tapi apa tujuannya? Wal yaumil akhir. Tujuannya adalah semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Oleh karena itu, memelihara, menjaga masjid itu adalah sebenarnya pekerjaan-pekerjaan akhirat. Pekerjaan-pekerjaan berat yang butuh keikhlasan yang sangat tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan akhirat yang balasannya tidak kelihatan dari kasat mata kita, tapi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahum ajruhum inda rabbihim, balasan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, memelihara masjid, menjaga masjid, memakmurkan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya juga rumah di surga. Membangun masjid tidak mesti kita bangun satu masjid penuh. Kita bisa menyumbang satu batu bata, pasir, ya, dan semua apa yang bisa kita berikan sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Bahkan di dalam riwayat pernah diceritakan di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Masjid Nabawi, ada seorang nenek tua yang rajin menyapu teras-teras masjid. Suatu ketika Baginda sallallahu alaihi wasallam beberapa hari tidak melihatnya lagi. Bertanya kepada sahabat, "Kemana nenek yang biasa menyapu teras-teras masjid itu?" Kata sahabat, "Dia telah meninggal ya Rasulullah beberapa hari yang lalu." Nabi mendengar itu sangat sedih sekali hatinya. Sedih sekali hatinya. Pada saat itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menuju kuburannya dan mengatakan kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, saksikanlah beliau ini adalah salah satu contoh penghuni-penghuni surga yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yang sangat indah di surga, padahal hanya menyapu-nyapu masjid." Bahkan dalam riwayat juga diceritakan kalau ada di antara salah satu di antara kalian yang tidak sengaja menendang batu atau melempar batu, lalu kemudian batu itu atau pasir itu digunakan untuk membangun masjid, maka juga akan dihitung pahalanya berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak disengaja saja, apalagi kalau kita sengaja menyumbang di masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Investasi kita yang terbaik itu adalah investasi akhirat. Ketika kita meninggal, harta kita tidak kita bawa. Bisa kita titip. Titip di mana? Titip kepada jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita memperoleh pahala amal jariah. Salah satunya adalah bersedekah
memakmurkan masjid. Tidak selamanya membangun fisiknya masjid. Kita bisa buat kegiatan, buat taklim. Ya. Alhamdulillah di masjid kita ini luar biasa kegiatannya. Ya. Selain pengajian, sholat jamaah, ada juga kopi teras, luar biasa. Ini salah satu cara untuk memakmurkan masjid, menjalin silaturahim di antara para jamaah. Karena sebenarnya masjid itu bukan hanya fungsinya beribadah saja, tapi juga selain beribadah adalah bagaimana kita menjalin persatuan dan kesatuan persaudaraan di antara kita sesama umat Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masjid adalah simbol persamaan manusia. Tidak ada yang dibedakan di masjid. Mau dia pejabat atau bukan, semuanya buka sendal di masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah simbol persamaan, karena kita akan menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, keutamaan memakmurkan masjid adalah mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat diceritakan bahwa orang yang memakmurkan masjid, rajin datang ke masjid dan juga menghidupkan masjid, maka ketenangan yang dia dapatkan di dalam masjid, ketika dia keluar dari masjid juga ketenangan itu akan selalu mengiringi hidupnya. Di rumahnya juga tenang, di kantornya juga tenang. Ya. Mungkin selama ini kita merasa di rumah tidak tenang, di kantor kita juga bekerja tidak tenang. Cobalah mari kita bersama-sama memakmurkan masjid. Datang ke masjid, insya Allah ketenangan ibadah yang kita dapatkan di masjid akan berpengaruh kepada kehidupan kita di luar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu beberapa cara yang disampaikan oleh para ulama kita bagaimana memakmurkan masjid itu, selain membangun fisiknya ataukah membangun dari segi non fisiknya, juga adalah perlu memang ada yang namanya manajemen masjid yang bagus. Ya. Di masjid kita ini luar biasa manajemennya. Saya tadi masuk ke dalam, saya bilang fasilitas yang ada di masjid kita ini kalah di masjid di Makassar. Saya juga kebetulan imam rawatib di Masjid An-Nur Bank Mandiri, punya Bank Mandiri Kanwil 10 Sulawesi Maluku. Fasilitasnya tidak seperti masjid kita ini. Ya, dilengkapi dengan CCTV, layar berapa, luar biasa. Dan saya yakin ini salah satu cara bagaimana pengurus masjid memakmurkan masjid kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, tentunya memakmurkan masjid ini juga membutuhkan yang namanya support dana. Karena kegiatan-kegiatan tidak mungkin berjalan tanpa adanya dana. Dan dana itu adalah bentuk investasi kita, amal jariah kita. Tidak usah kita pikirkan ini dananya dipakai untuk apa, kita percayakan kepada pengurus masjid. Kenapa? Karena itu bisa merusak keikhlasan kita. Di mana lagi tempat kita bisa bersedekah kalau bukan di masjid? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini belajar, melatih diri kita, memakmurkan masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak membangunkan bagi kita rumah di surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.